Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rosa Sahara, NPM saya 20765161067. Saya dari Prodi Sistem Informasi Fakultas Teknologi Komunikasi dan Informatika Universitas Nasional. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas materi dari pertemuan pertama hingga pertemuan ke-7 pada mata kuliah Keamanan Cyber Ruang R02 yang didoseni oleh Bapak Denny Hidayatullah, MMSI, untuk memenuhi nilai ujian tengah semester saya. Berikut ini materi yang akan saya bahas. Yang pertama ada konsep dasar jaringan komputer. Keamanan jaringan komputer sebagai bagian dari sebuah sistem sangat penting untuk menjaga validitas dan integritas data serta menjamin ketersediaan layanan bagi penggunanya. Sistem keamanan jaringan komputer harus dilindungi dari segala macam serangan dan usaha-usaha penyusupan atau pemindaian oleh pihak yang tidak berhak. Oleh karena itu, dibutuhkan suatu sistem yang dapat menanggulangi ancaman yang mungkin terjadi secara optimal, dalam waktu yang cepat dan secara otomatis sehingga memungkinkan administrator mengakses sistem walaupun terjadi malfungsi jaringan. Selanjutnya ada ancaman keamanan. Yang pertama, ancaman dari manusia dapat berupa hacking, cracking, atau siapa saja yang berusaha atau telah mengakses sistem tanpa izin dari pihak yang berwenang. Tujuannya bisa untuk melakukan pencurian data atau informasi atau perusakan. Kemudian ada memasukkan program ilegal seperti virus, worm, atau malicious software. Kemudian ada kemampuan user yang terbatas dalam menggunakan dan memelihara sistem serta rendahnya kesadaran akan keamanan sistem. Yang kedua ada kesalahan perangkat keras atau ancaman ini dapat berupa tidak stabilnya suplai listrik dalam jangka waktu panjang sehingga mengakibatkan kerusakan pada perangkat. Kemudian terjadinya korsleting listrik yang dapat mengakibatkan terhentinya proses sistem atau bahkan kerusakan sistem. Kemudian segala macam bentuk gangguan fisik yang berdampak langsung maupun tak langsung terhadap perangkat. Yang ketiga ada kegagalan perangkat lunak. Ancaman ini dapat berupa adanya kesalahan pada sistem operasi, adanya kesalahan saat mengupdate program, dan uji coba program yang tidak memadai sehingga menyisakan error pada perangkat lunak. Dan yang terakhir alam. Alam merupakan ancaman yang tidak bisa dicegah, seperti banjir, gempa bumi, kebakaran, dan lain sebagainya. Berikutnya, prinsip keamanan. Ada 6 yang akan saya jelaskan. Yang pertama, menetapkan kebijakan atau polis keamanan yang baik sebagai dasar untuk desain sistem. Yang kedua, perlakuan keamanan sebagai bagian integral dari keseluruhan sistem. Yang ketiga, perjelas batas keamanan fisik dan logik yang diatur oleh dokumen kebijakan keamanan. Yang keempat, pastikan pengembang dilatih dengan cara mengembangkan keamanan perangkat lunak. Yang kelima, kurangi resiko ke tingkat yang dapat diterima. Dan yang terakhir, identifikasi potensi pertukaran antara pengurakan resiko dengan meningkatkan atau penurunan biaya dalam aspek lain. Kemudian jenis-jenis jaringan komputer. Yang pertama ada Personal Area Network atau PAN, yaitu saat Anda menghubungkan komputer atau perangkat lain seperti handphone, personal digital assistant, keyboard, mouse, handset, wireless, kamera, dan peralatan lain yang jaraknya cukup dekat sekitar 4-6 meter. Maka Anda telah membentuk suatu sistem jaringan pribadi atau PAN, Personal Area Network. Yang kedua ada Local Area Network atau LAN. Jaringan yang dibatasi oleh area yang relatif kecil. Jaringan jenis ini biasanya menghubungkan antara komputer satu dengan komputer lainnya, atau bisa juga node satu dengan node lainnya. Daerah jangkauan lokal area network tidaklah terlalu jauh, misalnya dalam suatu ruangan atau suatu area dengan radius 100 sampai 2000 meter, tergantung dari jenis kabel yang digunakan. Yang ketiga ada Metropolitan Area Network atau MAN. Jaringan komputer yang memiliki area yang lebih besar dari local area network, biasanya antar wilayah dalam satu provinsi. Jaringan Metropolitan Area Network menghubungkan beberapa buah jaringan kecil ke dalam lingkungan area yang lebih besar.
Jika suatu instansi atau perusahaan memiliki cabang dalam kota atau provinsi dengan jarak antara 10 hingga 50 km. Kemudian yang keempat ada Wide Area Network atau WAN. WAN merupakan gabungan dari Local Area Network dan Metropolitan Area Network yang telah mengalami perkembangan infrastruktur jaringan sehingga jarak cakupannya semakin jauh, yaitu dunia. Sebuah WAN memiliki ruang lingkup yang sangat besar dan sudah menggunakan sarana satelit, wireless, ataupun kabel fiber optik. Dan yang kelima ada jaringan tanpa kabel atau wireless atau jaringan nirkabel, yaitu merupakan suatu jalan keluar terhadap komunikasi yang tidak bisa dilakukan dengan jaringan yang menggunakan kabel. Pada saat ini jaringan nirkabel atau wireless sudah banyak digunakan dengan memanfaatkan jasa satelit dan bahkan mampu memberi kecepatan akses yang lebih cepat bila dibandingkan dengan jaringan yang menggunakan kabel. Selanjutnya ada konsep dalam keamanan jaringan komputer. Yang pertama ada Trusted Guard Trusted, yaitu tipe khusus firewall yang dibangun pada trusted system, bahkan setiap elemen itu harus memenuhi persyaratan. Trusted Guard juga berbeda dari firewall normal, bahwa mereka dirancang untuk memenuhi mandatory access control atau MAC pada lalu lintas jaringan, data, file, dan objek lain. Yang kedua ada gateway. Gateway yaitu sebuah perangkat yang digunakan untuk menghubungkan satu jaringan komputer dengan satu atau lebih jaringan komputer yang menggunakan protokol komunikasi yang berbeda, sehingga informasi dari satu jaringan komputer dapat diberikan kepada jaringan komputer lain yang protokolnya berbeda. Yang ketiga ada firewall. Firewall yaitu suatu cara, sistem, mekanisme yang ditetapkan baik terhadap hardware atau software ataupun sistem itu sendiri dengan tujuan untuk melindungi, baik dengan menyaring, membatasi, atau bahkan menolak suatu atau semua hubungan atau kegiatan suatu segmen pada jaringan pribadi dengan jaringan luar yang bukan merupakan ruang lingkupnya. Segmen tersebut dapat merupakan sebuah workstation, server, router, atau local area network atau LAN. Selanjutnya, keamanan pada sistem operasi. Keamanan pada sistem operasi merupakan kebutuhan yang sangat utama dan penting. Bayangkan jika sebuah sistem operasi tidak dilengkapi dengan keamanan yang mampu, maka sistem operasi yang ada pada komputer tersebut akan selalu mendapatkan serangan dari virus, spam, worm, dan lain-lain. Lapisan keamanan pada sistem operasi yang pertama itu ada lapisan fisik. Pada lapisan ini, keamanan yang dilakukan merupakan pengamanan secara langsung terhadap perangkat. Yang kedua ada keamanan lokal, yaitu pada lapisan ini berkaitan dengan user dan hak-haknya seperti memberi user fasilitas minimal yang diperlukan, hati-hati terhadap saat atau dari mana user login, atau tempat seharusnya user login, pastikan dan hapus rekening mereka ketika mereka tidak lagi membutuhkan akses. Yang ketiga ada keamanan root. Beberapa orang merasa terbantu ketika melakukan touch pada sistem mereka. Hal ini akan membuat perintah-perintah dan menanyakan apakah benar ingin menghapus seluruh file. Selanjutnya yaitu hanya menggunakan root ketika melakukan tugas tunggal tertentu. Yang keempat ada keamanan file dan sistem file, yaitu beberapa cara yang dapat dilakukan untuk melakukan pengamanan pada lapisan ini seperti directory home. User tidak boleh mengakses perintah mengubah sistem seperti partisi, perubahan device, dan lain-lain. Yang kelima ada keamanan password atau enkripsi. Pada keamanan password dan kernel merupakan keamanan mendasar yang sebaiknya diimplementasikan oleh semua pengguna. Hal-hal yang harus diperhatikan yaitu berhati-hati terhadap brute force attack dengan membuat password yang baik, selalu mengekspresi file yang dipertukarkan. Lakukan pengamanan pada level tampilan seperti scan server. Yang keenam ada keamanan kernel. Kernel harus selalu update dan mengikuti review terhadap bugs atau kekurangan pada sistem operasi. Keamanan jaringan ini secara umum dapat dilakukan dengan mewaspadai paket sniffer yang sering menyadap pos
Ethernet, melakukan prosedur untuk mengecek integritas data, memverifikasi informasi DNS, melindungi network file system, gunakan firewall untuk barrier antara jaringan private dan jaringan eksternal. Kemudian, keamanan sistem operasi Linux. Keamanan adalah keadaan yang harus dijaga secara aktif melalui interaksi yang tepat dan bertanggung jawab antara pengguna dan perangkat lunak dan atau sistem operasi yang diinstal. Tidak ada perangkat lunak atau sistem operasi yang mampu memberikan jenis keamanan apapun jika administrator memasukkan sandi bodoh seperti 123 atau jika ia tidak melakukan tindakan pencegahan yang diperlukan. Berikut ada fitur teratas yang membuat Linux sangat aman. Yang pertama, Linux adalah sistem modular yang memungkinkan Anda untuk menghapus komponen apapun dari sistem jika perlu. Yang kedua, pengaturan default terbaik. Yang ketiga, Linux jauh lebih tidak dapat diasuransikan. Yang keempat, tidak ada file atau registry yang dapat dieksekusi. Yang kelima, alat yang lebih baik untuk memerangi serangan zero day. Dan yang terakhir, yang keenam, yaitu sistem multipengguna tingkat lanjut. Meski sebuah sistem informasi sudah dirancang memiliki perangkat pengamanan, dalam operasi masalah keamanan juga harus tetap selalu dimonitor. Karena disebabkan oleh beberapa hal, antara lain. Yang pertama, ditemukan lubang keamanan atau security hole yang baru. Yang kedua, kesalahan konfigurasi, kadang-kadang karena lalai atau lupa. Yang ketiga, penambahan perangkat baru hardware dan atau software yang menyebabkan penurunan tingkat keamanan atau berubahnya metode untuk mengoperasikan sistem Linux Anda. Kemudian keamanan internet. Keamanan internet adalah sebuah masalah yang mencakup keamanan untuk transaksi yang dilakukan melalui internet. Umumnya keamanan internet meliputi keamanan browser, keamanan data yang dimasukkan melalui form web, autentikasi keseluruhan, dan perlindungan data yang dikirim melalui internet protokol. Produk keamanan internet. Yang pertama, antivirus software. Yang kedua, password manager. Yang ketiga, switch security. Yang keempat, remedies. Dan yang kelima, internet protocol security. Kemudian ada fitur keamanan browser. Yang pertama, memeriksa alamat situs web. Banyak situs web berbahaya sering menggunakan alamat web palsu untuk menipu pengguna. Misalnya, ada www.wellfargo.com tampak mirip dengan www.wellfargo.com, tetapi tanpa huruf S di tengah. Yang kedua, periksa simbol keamanan. Beberapa situs web menampilkan simbol gembok di kotak isian alamat situs web. Simbol gembok ini sering tampak pada beberapa jenis website seperti toko online dan perbankan. Artinya situs web ini menggunakan koneksi HTTPS yang aman untuk memasukkan informasi-informasi pribadi Anda. Yang ketiga, perbarui browser web. Secara berkala, virus dan malware lainnya selalu diperbarui sepanjang waktu. Jadi sangat penting untuk memperbarui browser Anda secara berkala. Selanjutnya ada cara menghindari spam dan phishing. Yang pertama, filter spam. Sebagian besar penyedia email yang memeriksa setiap email yang masuk ke inbox Anda untuk memeriksa apakah email itu asli atau spam. Jika email itu adalah email spam, maka email tersebut akan ditempatkan di folder spam sehingga Anda terhindar dari ketidaksengajaan membukanya ketika memeriksa email Anda. Yang kedua, nonaktifkan fitur tampilan gambar otomatis. Biasanya spam sering berisi gambar yang dapat dilacak oleh pengirimnya. Saat Anda membuka email, berkas gambar akan ditampilkan otomatis dan pelaku spam akan mengetahui bahwa email Anda adalah email yang aktif dan selanjutnya pelaku tersebut akan mengirim lebih banyak spam. Berikutnya ada keamanan database. Database mengandung informasi yang sangat sensitif yang harus dilindungi dari kerentanan dan eksploitasi keamanan. Ada 10 macam teratas terkait database menurut application security adalah sebagai berikut. Yang pertama, password yang lemah. Yang kedua, SQL injection. Yang ketiga,
hak user dan grup yang berlebihan. Yang keempat, fitur-fitur DBMS yang tidak perlu diaktifkan. Yang kelima, ada manajemen konfigurasi yang rusak. Yang keenam, buffer overflow. Yang ketujuh, hak istimewa untuk beberapa user. Yang kelapan, kegagalan layanan. Yang kesembilan, unpatched RDBMS. Yang kesepuluh, data tidak terenskripsi. Selanjutnya, langkah utama memastikan keamanan database. Yang pertama, pisahkan database sensitif. Pertahankan inventaris yang akurat dari semua database yang digunakan di seluruh organisasi atau perusahaan dan identifikasi semua data sensitif yang berada di database tersebut. Yang kedua, eliminasi kerentanan. Terus-menerus melakukan identifikasi dan memulihkan kerentanan yang mengekspos database. Yang ketiga, enforce left privilege, yaitu identifikasi hak pengguna dan menegakkan kontrol akses dan hak istimewa pengguna untuk membatasi akses hanya pada data minimum yang diperlukan bagi karyawan untuk melakukan pekerjaan. Yang keempat, pantau penyimpanan atau anomali, yaitu terapkan kebijakan yang sesuai dan pantau kerentanan yang tidak dapat diperbaiki untuk setiap dan semua kegiatan yang menyimpang dari kegiatan yang diperbolehkan. Dan yang kelima, tanggapi perilaku yang mencurigakan, yaitu waspada dan tanggapi perilaku abnormal atau mencurigakan secara real time untuk meminimalkan risiko serangan. Itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai materi pertemuan pertama hingga pertemuan ketujuh. Mohon maaf bila ada salah-salah kata dan kekurangan yang saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.